kembali lagi di pertemuan kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang Indonesia sekitar periode 50 sampai 60 awal. Nah, kita akan lanjut, tapi sebelum itu saya screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah baik. Oke, malam ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai demokrasi liberal atau kita kenal dengan nama demokrasi parlementer. Pada intinya adalah demokrasi parlementer adalah sistem ketika parlemen itu lebih kuat kedudukannya. Jadi kata dasarnya kan parlemen. Jadi kalau parlemen lebih kuat, parlementer. Kalau presidensial, kata dasarnya presiden, maka presiden yang lebih kuat. Jadi maksudnya lebih kuat di sini adalah mana yang lebih menentukan jalannya pemerintahan. Kalau di sistem parlementer, parlemen yang lebih menentukan. Karena dia yang berwenang untuk memilih Perdana Menteri. Dia yang berwenang untuk menyetujui Perdana Menteri. Dia juga yang berwenang untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Nah, itu. Sedangkan presiden tidak bisa berbuat banyak karena presiden hanya sebagai simbol. Dia tidak punya kekuasaan yang tanda petik lebih besar dari parlemen. Kalau presidensial sebaliknya, presiden lebih kuat menentukan menteri, itu hak prerogatif beliau. Lalu presiden ketika mau dilengserkan misalnya prosesnya tidak bisa sebentar, beda dengan ketika Perdana Menteri dilengserkan hanya DPR tidak setuju selesai. Nah itu, jadi memang itu perbedaannya. Nah akhirnya setelah kurang lebih ya kalau secara umum kita mengenalnya 9 tahun ya, jadi dari tahun 50 setelah NKRI Negara Kesatuan RI ini berdiri, kita mengalami jatuh bangun kabinet sampai kalau dihitung sampai nanti 59 sebelum dekret presiden itu 9 kali kalau tidak salah. Tapi ya itu mengapa akhirnya kita mengenal demokrasi terpimpin Soekarno. Tetapi kenapa? Nah ini. Kenapa kita justru memulainya sekitar 2 tahun sebelumnya, tahun 57? Ada apa sebenarnya? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada satu hal penting yang mungkin kita tidak begitu sadari. Ada satu peristiwa yang sebenarnya sangat menentukan, sangat berpengaruh bahkan setelah peristiwa ini dunia politik Indonesia berubah. Terutama bagaimana cara Soekarno nanti berkuasa itu sangat berubah. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi pada 1 Desember 1956? Kita mundur sekitar ya kurang lebih 3 tahun sebelum dekret presiden. Ada apa di tahun ini? Di akhir tahun 56. Kalau saya kasih clue, nih, saya kasih clue ya, ada sebuah gambar. Oke, nah. Tentu kita tidak asing sama sosok yang di tengah ini, siapa beliau? Berkacamata, berpeci, berjas, berdasi. Ya, ini perawakannya sangat khas ya. Kita melihat dari Jawa aja sudah tahu siapa beliau. Oke, betul, Muhammad Hatta. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Muhammad Hatta pada 1 Desember 56? 1 Desember 1956, Muhammad Hatta ngapain? Nah, gitu. Muhammad Hatta ngapain? Oke, ya sepertinya ya belum tepat sih. Betul, memang dia Bapak Koperasi, cuma itu kan jauh, udah lama banget. Itu tahun 47 sebenarnya, jadi hampir 10 tahun sebelumnya. Oke, 1 Desember 56 ada satu peristiwa yang cukup bersejarah. Ya betul, oke sudah, ada yang baru jawab.
Muhammad Hatta, wakil presiden kita, mengundurkan diri per 1 Desember 56. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, sebentar, ya, apakah ini hal baru? Apakah pengunduran Muhammad Hatta itu benar-benar baru terjadi di 1 Desember 56? Ada yang bisa menjawab? Apakah ini benar hal baru atau sebenarnya sudah pernah ada upaya Muhammad Hatta mengundurkan diri sebelum finalnya 1 Desember 56? Atau jangan-jangan memang baru 1 Desember 56 Muhammad Hatta ingin mundur, ingin lengser dari wakil presiden. Apakah ini hal baru atau sudah ada sebelumnya? Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, kapan? Ya, jadi betul, memang ini bukan hal yang baru ya, karena kita itu terjadi bulan Desember, tetapi kita mundur sedikit. Oke, kita mundur sedikit sekitar bulan Juli 56. Oke, jadi foto di sini ada yang tahu tidak siapa beliau? Ya, ini agak asing ya. Mungkin kita tidak terlalu familiar dengan beliau ini. Padahal beliau ini satu orang yang penting pada periode itu. Dia adalah ketua DPR pertama kita. Jadi bukan Muhammad Yamin. Bukan. Namanya ada Mr. Sartono. Mister itu bukan Mister dalam arti tuan ya. Mister yang dimaksud adalah Mister Sarjana Hukum. Tulisannya MEESTER, itu bahasa Belanda. Bacanya Mister, jadi mirip seperti Mister artinya tuan kalau dalam bahasa Inggris. Jadi Mr. Sartono ini adalah ketua DPR kita yang pertama. Maksudnya adalah ketua DPR yang pertama kali dipilih. Kita ingat tahun 55, setelah ada dua peristiwa penting tahun 55 itu Konferensi Asia Afrika dan pemilihan umum pertama. Nah, hasil dari pemilihan umum pertama adalah memilih anggota DPR dan memilih konstituante, badan pembentuk undang-undang dasar. Nah, dari hasil pemilihan umum 55 ini terbentuklah DPR yang pertama kali hasil pemilu. Karena memang sebelumnya itu sifatnya sementara. Jadi kita baru benar-benar punya DPR, punya parlemen yang dipilih langsung, itu baru tahun 55. Resminya tahun 56 dilantiknya. 56. Nah, ketika tahun 56 dilantik, DPR yang baru, yang pertama kali dipilih oleh rakyat, langsung tidak lama kemudian Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama, memberikan surat kepada Mr. Sartono, ketua DPR yang baru, bahwa dia hendak mengundurkan diri. Sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan secara resmi. Ini surat tanggal 20 Juli 56. Diterima oleh Mr. Sartono 23 Juli 56. Jadi memang sangat cepat ketika Muhammad Hatta ingin menyatakan pengunduran dirinya kepada DPR yang baru, karena memang kenapa harus disampaikan kepada DPR? Karena memang ya DPR ini lembaga tinggi negara yang perlu diberitahu kepada yang perlu diberitahu oleh lembaga eksekutif, entah presiden, wakil presiden, atau perdana menteri. Jadi memang ketika ada pejabat yang mengundurkan diri atau yang dilantik, DPR tentu harus tahu itu. Nah, pada saat itulah ketika DPR yang baru dilantik itu justru malah menerima kabar yang tanda petik kurang mengenakkan, karena Muhammad Hatta justru ingin mengundurkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Muhammad Hatta ingin mengundurkan diri? Ya, kita ya ini ibaratnya pecah gitu antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke,
ada sebuah buku yang ditulis oleh namanya Wawan Tunggul Alam berjudul Demi Bangsaku Pertentangan Soekarno versus Hatta. Nah, ada satu istilah yang menurut saya menarik adalah Soekarno dan Hatta itu pada awalnya adalah Dwi Tunggul. Dwi Tunggul itu artinya Dwi artinya dua, Tunggul itu artinya tonggak. Jadi dua tonggak yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kenapa? Karena memang dari awalnya mereka ini sejak abad ke-20, sejak mereka hidup besar lalu menempuh pendidikan, sudah ada perbedaan yang kentara. Soekarno seorang Jawa yang notabene hanya mengenyam pendidikan di dalam negeri, di Bandung misalnya, berbeda dengan Muhammad Hatta, seorang kelahiran Sumatera Barat, Minangkabau, yang bisa menempuh pendidikan hingga ke Belanda, ke saya lupa nama universitasnya apa. Nah, dari dua hal ini aja kita bisa melihat adanya perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, perbedaan pemikiran antara mereka berdua, beliau berdua. Kalau Soekarno kita lihat ide-idenya sangat sangat tanda petik merakyat, karena memang beliau lahir, hidup, besar, lalu ketika pergaulannya memang kalau boleh dibilang agak terbatas karena hanya mengandalkan orang-orang di dalam negeri. Jadi beliau hanya lebih tahu situasi di dalam negeri waktu itu Hindia Belanda. Beda dengan Muhammad Hatta, ketika Muhammad Hatta bisa sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, yang notabene negeri jajahannya pada waktu itu, negeri dari tanah yang negeri dari penjajah Hindia Belanda. Muhammad Hatta bisa mengenal ide-ide Barat, bisa mengenal kawan-kawan dari luar negeri, nggak cuma dalam negeri, dan ya beliau punya banyak orang teman, banyak kawan orang Belanda misalnya. Jadi ya berbeda dengan Soekarno yang memang sejak awal sangat tanda petik pro terhadap kaum rakyat Bumiputra dan menaruh rasa tidak hormat terhadap Belanda, berbeda dengan Muhammad Hatta. Jadi memang dua orang ini sejak awal memang sudah berbeda kepribadian dan cara pandangnya. Lalu ketika proklamasi tahun 45 Indonesia berdiri, mereka dijuluki Dwi Tunggal. Dwi Tunggal berarti dua yang menjadi satu. Nah, ya Dwi Tunggal ini cukup bertahan ya, meskipun memang pada akhirnya menjadi Dwi Tanggal. Tanggal itu tidak hanya tanggal misalnya hari ini 19 September, enggak. Tanggal itu arti lain tanggal adalah tumbang, lepas, jatuh, terpisah begitu. Jadi Dwi Tanggal berarti mereka yang tadinya menyatu terpisah lagi. Nah, kenapa terpisah? Karena akhirnya perbedaan-perbedaan, terutama setelah Indonesia merdeka, cara Indonesia dipimpin, cara kita berpolitik dan sebagainya, itu sangat kontras jadi pemikiran dua tokoh ini. Meskipun beliau adalah presiden, wakil presiden, kalau kita logika sederhananya harusnya mereka rukun, tetapi tidak. Jadi ya itu pertentangannya mereka beliau berdua. Nah, mungkin kita setelah melihat pertentangan antara Soekarno dan Hatta, kita sedikit mundur sedikit ketika setelah pemilihan umum tahun 55, Kabinet Burhanuddin Harahap sebelumnya mengundurkan diri, lalu diganti lagi dengan Ali Sakura Midjo yang kedua karena beliau pernah menjabat tahun 55. Nah, ya sama seperti Perdana Menteri sebelum-sebelumnya, beliau tidak bisa memimpin dalam waktu yang lama. Jadi tidak sampai setahun beliau mengundurkan diri. Lalu yang terakhir adalah maaf itu saya tipe, bukan 6 September 50, itu harusnya sebentar. 57 sampai 59, maaf saya salah ketik itu. Jadi Kabinet Juanda Kartawijaya ini adalah kabinet terakhir dari masa
demokrasi parlementer yang kemudian setelah itu diganti demokrasi terpimpin. Nah, kabinet yang terakhir ini memang sedikit berbeda karena cukup solid dalam arti dalam struktur pemerintahan, program-programnya lebih bertahan meskipun memang pada waktu itu tahun 57 sampai 59 kita mengenal banyak sekali pemberontakan di daerah-daerah, di Sumatera Barat, di Kalimantan, di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan pemberontakan itulah yang menyebabkan akhirnya konsentrasi pemerintah terpecah dan ya akhirnya Perdana Menteri Juanda mengundurkan diri. Tetapi satu warisan yang kita kenal sampai detik ini, yang kita sekarang lihat wajah beliau di mata uang 50.000, ada yang tahu apa warisan Perdana Menteri Juanda sehingga beliau sampai harus dipasangkan di uang 50.000 kita? Ada satu hal yang menjadi warisan penting dari Perdana Menteri Juanda yang kita warisi, yang kita nikmati sampai saat ini di Indonesia ini. Ada yang tahu apa? Selain nama bandara ya. Oke, kayaknya ya. Jadi kenapa sampai harus foto Juanda Kartawijaya itu ada di uang 50.000 kita? Karena memang ada satu warisan penting yang kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Jadi Deklarasi Juanda itu mengatur tentang batas wilayah laut kita. Nah, kenapa batas wilayah laut harus kenapa wilayah laut harus dibatasi? Karena kalau tidak dibatasi, kapal-kapal asing bisa masuk ke negara kita dengan bebas. Karena memang sedikit ke belakang, kita ini adalah negara yang ya dikelilingi oleh lautan, selat, laut, bahkan samudra. Dan laut-laut ini berbeda dengan daratan yang bisa dibuat batasnya jelas. Kalau lautan tidak bisa. Bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membuat patoknya, bagaimana cara mengawasinya. Nah, itulah yang akhirnya dirintis, dimulai oleh Perdana Menteri Juanda supaya perairan Indonesia yang kita kenal sekarang misalnya laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan sebagainya, itu adalah warisan dari Kabinet Juanda. Jadi perairan kita saat ini akhirnya bisa dijaga, bisa diawasi karena kita punya pembatasnya, kita punya batas yang jelas. Kalau dulu tidak, kalau dulu misalnya kapal-kapal asing bisa berada di tengah wilayah laut Indonesia karena memang tidak ada yang mengatur, tidak dilarang. Kalau kita melarang, kita tidak ada aturannya. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya karena negara kita negara kepulauan, kita wajib untuk mengatur wilayah laut karena ya namanya pulau tentu ada darat dan laut. Kalau hanya darat ya itu bukan pulau. Jadi memang itulah konsekuensi kita sebagai negara kepulauan sehingga harus mengatur batas wilayah laut kita. Itu warisan dari Kabinet Juanda yang kita kenal sampai saat ini. Oke, setelah kurang lebih hanya 2 tahun sekian Kabinet Juanda memimpin, ya pada akhirnya tanggal 5 Juli 59 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nanti sebenarnya kalau kita lihat di masa reformasi, kita mengenal juga ada dekret presiden oleh Presiden Gus Dur. Jadi seumur-umur di Indonesia hanya baru ada 2 kali dekret presiden, Soekarno sama Gus Dur. Nah, intinya dari dekret presiden ada 3 hal. Yang pertama pembubaran konstituante atau badan pembentuk undang-undang dasar. Yang kedua mengembalikan Undang-Undang Dasar 45
yang ditetapkan tahun 45 itu menjadi undang-undang dasar kita, menjadi konstitusi kita. Karena apa? Undang-undang dasar kita sebelumnya adalah undang-undang dasar sementara 50. Namanya aja sementara. Jadi kalau sementara nggak selamanya digunakan. Makanya ada badan pembentuknya namanya konstituante. Cuma konstituante sejak dibentuk tahun 55 hasil pemilu sampai tahun 59 tidak menghasilkan apa-apa, sehingga ya udah dibubarkan aja. Akhirnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu dibentuklah beberapa lembaga penting. Yang pertama kita mengenal ada MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kenapa namanya sementara? Karena seharusnya MPR dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Seperti kita saat ini. Kita mengalaminya saat ini, itu MPR yang sesuai Undang-Undang Dasar. Jadi kalau belum sesuai Undang-Undang Dasar, namanya sementara. Lalu juga ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR atau DPR gotong royong. Nah, dalam sejarah kita, baru pertama kali dan mungkin tidak akan terjadi lagi sebenarnya pembubaran DPR. Karena ya hanya Soekarno bisa membubarkan DPR. Presiden-presiden saja tidak bisa, karena memang itu dilarang dalam Undang-Undang Dasar. Tidak boleh ada pembubaran seperti itu. Karena kedudukan DPR sama Presiden sama-sama kuat. Tidak ada yang melebihi. Tidak ada yang satu di atas yang lain. Nah, menariknya adalah Soekarno membentuk DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang seharusnya mengawasi dia. Prinsip kerjanya parlemen adalah mengawasi presiden. Nah, coba bayangkan ketika presiden lah yang memilih pengawasnya sendiri. Nah, jadi ya lucu juga ketika Soekarno memilih pengawasnya sendiri di DPR, sehingga ya DPR tidak bisa tidak bisa bergerak bebas karena ya dia dipilih langsung oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat. Jadi berbeda. Lalu Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Front Nasional, dan Kabinet Kerja. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Kabinet Kerja itu baru zamannya Jokowi, salah. Karena itu sudah dimulai zamannya Soekarno sebenarnya. Kabinet Kerja, lalu nanti kita kenal sebelumnya Kabinet Kerja adalah Kabinet Karya. Kabinetnya Juanda itu namanya Kabinet Karya, Kabinet Kerja, lalu nanti menjadi Kabinet Ampera, baru nanti Soeharto naik menjadi Kabinet Pembangunan. Nah, itu beberapa hal yang terjadi setelah Dekret Presiden tahun 59. Nah, setelah tahun 59, Dekret Presiden, apalagi dengan Muhammad Hatta sudah mengundurkan diri, otomatis Soekarno menjadi single fighter. Jadi satu-satunya penguasa, kalau boleh dibilang begitu, karena tidak ada perdana menteri kan, perdana menteri sudah dihapus, wakil presiden tidak ada, dan wakil presiden tidak diisi lagi, jadi benar-benar hanya ada presiden waktu itu. Jadi kalau kita bayangkan ya, andai kata dulu ya, saya tidak tahu sih, cuma kita bayangkan aja, kita kalau sekarang atau ingat dulu zaman kita sekolah, pasti di setiap kelas itu ada Garuda Pancasila, presiden, wakil presiden di depan kelas. Nah, mungkin saja ketika tahun itu setelah Hatta mengundurkan diri, lalu tidak ada perdana menteri lagi, ya otomatis hanya ada fotonya Soekarno dan Pancasila aja, tidak ada foto wakil presiden. Nah, jadi memang ketika Soekarno sendiri sudah menjadi single fighter, single power, penguasa penuh, maka ya kalau boleh dibilang ya beliau bergerak sangat bebas. Buktinya tadi, ketika DPR bisa dia yang memilih. Padahal harusnya DPR dipilih oleh rakyat, bukan oleh presiden. Lalu banyak lembaga dibentuk oleh presiden. Dan seharusnya memang ya beberapa hal lembaga-lembaga itu sebenarnya tidak terlalu penting. Karena memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana kinerjanya, toh tidak sebatas lembaganya aja. Lalu juga kita lihat memang setelah periode 60-an itu ya Soekarno terlihat memang jauh lebih otoriter karena memang beliau hanya pemegang kekuasaan tunggal. Otoriter itu kan kata dasarnya otoritas ya, otoritas itu kekuasaan. Otoriter sifatnya menguasai. Jadi memang penguasa tunggal itu
ya karena memiliki kekuasaan yang mutlak, jadi dia bisa bergerak apa aja, dia bisa melakukan apa aja. Dan termasuk memang selain dalam hal politik, kita akan mengenal terutama dalam politik, tidak hanya politik dalam negeri, tetapi nanti politik luar negeri misalnya. Nah, kita melihat sebelum tahun 62 kalau saya sebut, atau bahkan sebelum tahun 63 misalnya, kita masih mengandung namanya politik bebas aktif. Bebas aktif berarti kita tidak memihak kemanapun. Kita tahu periode tahun 50-an, 60-an, 70-an, bahkan sampai tahun 90-an, ada yang namanya perang dingin. Perang dingin itu ya tidak perang secara fisik antara blok barat dan timur, tetapi mereka memanfaatkan tanda petik negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang itu untuk ya apa menyusup gitulah istilahnya ya. Jadi memang kepentingan-kepentingan itu bersaing gitu. Nah, memang Indonesia pada waktu awalnya menyadari bahwa dia tidak bisa masuk ke salah satu kubu. Dia harus di tengah-tengah. Makanya disebut bebas aktif karena bebas dia bisa menjalin kerjasama dengan siapa aja. Misalnya beliau kerja Soekarno waktu itu diterima di Amerika Serikat, lalu tidak lama berselang beliau mengunjungi Tiongkok misalnya, lalu setelah itu Uni Soviet, dan memang waktu itu sangat cair ya, jadi sangat bebas. Lalu aktif. Aktif berarti Indonesia terlibat di mana saja. Indonesia tidak hanya sebagai apa anggota. Beliau bahkan Soekarno kita kenal dalam konferensi Asia Afrika, lalu nanti kita akan mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu gerakan non-blok itu tidak terlepas dari pandangan Soekarno tentang bagaimana dunia yang seharusnya tidak terpisah menjadi dua kubu timur dan barat misalnya. Nah, juga kita kenal satu peristiwa yang penting adalah Asian Games tahun 62. Jadi kita belum lama tahun 2018 menyelenggarakan Asian Games, dan memang sepanjang sejarahnya Indonesia baru 3 kali kalau tidak salah menjadi tuan rumah. Tahun 62, lalu Orde Baru saya lupa tahun berapa, 80 sekian atau 90 berapa, lalu yang baru ini tahun 2018. Jadi ketika pada waktu itu Asian Games tahun 62 di Jakarta, pada waktu itu memang semua negara ikut, dalam arti sebuah negara Asia ya, namanya Asian Games, sebuah negara Asia ikut yang memang ideologinya beragam. Ada yang memang condong ke barat, ada yang condong ke timur, dan semuanya diterima. Nah, tetapi setelah itu, setelah 1962, apalagi nanti sampai tahun 1965, politik luar negeri Indonesia memang akan lebih condong ke timur, ke Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, lalu Uni Soviet. Karena apa? Memang selain Soekarno memang tidak struck gitu ya, tidak begitu menerima pengalaman ketika demokrasi parlementer, ketika kurang lebih 9 tahun gonta-ganti kabinet, lalu dia tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga beliau berpikir bahwa ide-ide barat, ide-ide politik barat memang tidak selamanya cocok di Indonesia. Maka dia memandang yang lebih cocok adalah ide-ide timur, ide-ide sosialis komunis misalnya. Jadi sebenarnya memang secara tidak langsung kita melihat kalau kita buka peta dunia pada waktu itu ya, memang kecenderungannya adalah sebagian Asia, lalu Eropa bagian timur itu memang masuk sosialis komunis. Lalu Eropa Barat, lalu termasuk nanti Amerika Serikat dan teman-temannya itu nanti masuk ke blok liberal kapitalis. Jadi memang timur barat itu sebenarnya berdasarkan letak geografisnya antara dua kubu itu. Nah, memang setelah 1962 kita lebih condong ke timur dan kita melakukan ya apa istilahnya ya gerakan apa sih namanya itu tandingan. Nah, gerakan tandingan. Jadi memang
ketika tahun 62 Indonesia menyelenggarakan Asian Games, maka tidak lama berselang Indonesia menyelenggarakan Ganevo, Games of the New Emerging Force. Jadi memang Soekarno karena memang ya semakin geram gitu ya dengan Barat, karena satu hal yang juga tidak bisa lepas soal irian Barat, misalnya bagaimana negara-negara Barat begitu tidak ingin Indonesia menguasai irian Barat, lalu sebaliknya negara-negara Timur yang lebih mendukung, sehingga ya mana yang lebih cocok dengan idenya Soekarno, dialah negara itu yang diikuti. Makanya kenapa Soekarno lebih condong ke Timur misalnya. Nah, terus ini adalah Olimpiade, kalau boleh dibilang Olimpiade tandingan, karena memang Olimpiade cenderung dibuat atau diselenggarakan oleh negara Barat, tetapi Indonesia berani membuat Olimpiadenya sendiri yang bernama Ganevo dan mengundang negara-negara yang memang ya notabene negara-negara Timur, negara-negara blok Timur kebanyakan. Jadi Olimpiade tandingan begitu, karena memang Olimpiade identik dengan Barat. Dia kan memang berasal dari negara-negara Eropa, Yunani, lalu berkembang di sana, lalu menyebar. Nah, ide tandingan selanjutnya adalah beliau menentang adanya Federasi Malaysia, Malaya waktu itu namanya, dalam Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Pada intinya adalah Soekarno tidak ingin adanya pembentukan Malaysia karena ya ketika pembentukan Federasi Malaya itu dilakukan, maka Indonesia akan terancam karena ya Indonesia sangat berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi kalau kita sedikit berbalik ya ke belakang sekitar 20 tahun sebelumnya, kita ingat tahun 45-an sebelum Indonesia merdeka sempat ada usul bahwa sebenarnya wilayah Semenanjung Melayu sama Borneo Utara, Sabah, Sarawak sekarang itu menjadi milik Indonesia. Itu masuk ke Indonesia. Ada usul waktu itu seperti itu. Nah, dan ya bisa jadi Soekarno ingin ya bukan ingin menghidupkan itu, tetapi lebih ingin supaya Federasi Malaya ini kan ini dibentuk Inggris. Jadi memang melihat bahwa ketika Inggris membentuk sebuah negara baru yang memang berbatasan langsung dengan Indonesia, itu ada sebuah ancaman tersendiri. Dan yang terakhir puncaknya adalah tahun 65, awal tahun 65, Indonesia keluar dari PBB. 7 Januari 65 karena melihat ya tandingan juga, melihat PBB ini ada produk Barat, maka Indonesia membuat tandingannya itu tadi, apa namanya, poros, kita kenal misalnya poros Jakarta, Pyongyang, Beijing, Vietnam, Hanoi. Jadi negara-negara Timur punya tanda petik PBB-nya sendiri lah begitu. Nah, itulah mengapa akhirnya karena Soekarno merasa PBB ini sangat identik dengan Barat dan sangat tidak cocok dengan idenya beliau, maka diputuskan Indonesia keluar. Dan ya selidik usut demi usut, memang ini dalam satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB Indonesia. Dan ya akhirnya nanti kembali lagi sih tahun 66 ya, tahun 66 awal tahun 66 atau 67 Indonesia akhirnya kembali lagi ke PBB. Nah, jadi memang itu tandingan-tandingan atau gebrakan-gebrakan, kejutan-kejutan begitu ya dari Soekarno memang sangat bertolak belakang ketika sebelum 60-an, 62 dan setelah itu. Karena memang Soekarno sangat identik dengan ide-ide Timur dan ya itu nanti yang dalam sejarahnya kita sangat kenal bagaimana nanti Soekarno juga di masa akhir kepemimpinannya juga ya jatuh gitu ya, lengser karena juga ide-ide beliau yang condong ke Timur itu. Itu seperti itu. Oke. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Oke, dia udah masuk banyak nih ya. Iya.
Oke, ya saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama, setelah Bung Hatta mundur, siapa pengganti Wapres? Apa tidak ada yang menjabat mendampingi Soekarno? Nah, memang sepanjang setelah tahun 56, 1 Desember 56, Muhammad Hatta mengundurkan diri, memang tidak ada jabatan wakil presiden. Kosong. Benar-benar kosong. Jadi Soekarno memang menjadi single fighter, menjadi penguasa tunggal. Nah, cuma ada satu hal yang menarik. Kita, kalau saya flashback sedikit ya, kita kan mengenal ada namanya 2 orang yang pernah menjabat setara presiden, yang namanya Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat. Nah, sebenarnya selain beliau berdua, ada lagi yang namanya pejabat presiden pada masa Soekarno sekitar tahun 56 kalau tidak salah. Dan memang dimulai dari tahun 56 ya. Jadi memang beberapa bulan sebelum Muhammad Hatta mengundurkan diri, Soekarno membuat jabatan baru yang namanya pejabat presiden. Nah, ini kita juga tidak terlalu familiar dengan jabatan ini karena memang sifatnya tidak apa ya, tidak kekuasaannya tidak begitu kentara, tidak begitu terlihat. Siapa pejabat presiden itu? Umumnya ada ketua DPR. Umumnya. Jadi ketua DPR itu merangkap sebagai pejabat presiden. Pejabat presiden ini berarti ketika presiden ini meninggal, presiden ini wafat, presiden ini tidak bisa menjalankan wewenangnya, maka digantikan dengan pejabat presiden ini. Yang notabene juga ada ketua DPR. Nah, memang pada waktu itu karena karena tidak lama setelah pembentukan pejabat presiden, akhir Desember 56, awal Desember 56, Bung Hatta mengundurkan diri. Sehingga memang tidak ada wakil presiden, tetapi ya ini menurut saya ya, jadi kemungkinan wakil presiden itu wewenangnya atau kekuasaannya itu dikerjakan, dilimpahkan ke pejabat presiden ini. Meskipun memang ya pada akhirnya tidak berdampak signifikan, tidak berdampak begitu besar karena kembali lagi ya Soekarno itu single fighter gitu loh. Karena memang kalau kita misalnya mendalami betul dari Soekarno masih muda lalu sampai Indonesia merdeka sampai sekarang, kita melihat memang tanda petik ya, memang Soekarno karismatik, orangnya sangat bisa mengundang massa, mengundang rakyat. Berbeda dengan Muhammad Hatta yang lebih cenderung beliau orangnya lebih senang di belakang meja. Dalam arti kalau dibandingkan Soekarno, Bung Hatta tidak jago berpidato misalnya. Jadi memang Bung Karno orang yang karismatik dan memang dia kecenderungan dengan kelebihan kalau saya bilang seperti itu, memang beliau oleh banyak orang dianggap sebagai pemimpin yang unggul, sehingga memang ya dalam kalau saya pernah baca misalnya dalam teori psikologi misalnya, kita melihat memang orang yang seperti itu memang ketika merasa disanjung seperti itu ya memang ada kecenderungan untuk merasa percaya diri, bahkan ketika diberikan kekuasaan menjadi otoriter. Dan itu sebenarnya ya secara psikologis memang tidak aneh. Memang kita tidak bisa menampik hal seperti itu. Jadi memang ya pada waktu itu ketika Soekarno menjadi single fighter, itulah benar-benar masanya Soekarno menunjukkan dirinya sebenarnya. Karena memang dari tahun 45 misalnya, ketika Soekarno pertama kali dipilih jadi presiden, sampai nanti tahun 60-an misalnya atau sebelum dekret presiden, ya Soekarno tidak bisa berbuat banyak sebagai presiden. Kebijakan-kebijakan Soekarno tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena beliau tidak punya kekuasaan. Kekuasaannya dijalankan oleh Perdana Menteri, dan ya Perdana Menterinya juga gonta-ganti. Jadi memang ya
tidak Soekarno banget lah begitu loh. Jadi memang Soekarno lebih senang ketika kekuasaan itu memang berkumpul di dirinya, menyatu. Makanya namanya demokrasi terpimpin, karena ada orang yang memimpin, satu orang tepatnya, satu orang yang memimpin. Jadi ada guidance-nya, ada petunjuknya. Makanya kenapa disebut demokrasi terpimpin. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang secara definitif tidak ada jabatan wakil presiden sampai tahun bahkan sampai tahun berapa ya? 68 ya. Hamengkubuwono itu tahun berapa jadi wakil presiden sama saya Pak? 6 73 78 83 bahkan. Jadi memang ada masa vakum cukup panjang tidak ada wakil presiden. Bahkan ketika Soeharto awal-awal berkuasa ya beliau single fighter juga, belum ada wakil presiden pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua, memang pertentangan itu tetap tidak bisa diredam ya, karena memang sejak awal ini mungkin ada ini bisa jadi satu topik sendiri yang menarik ya. Jadi memang secara singkat saya bisa bilang dalam 3 fase ya, tadi itu Dwi Tunggal, Dwi Tanggal. Misalnya dari Dwi Tunggal ya, ketika awal Soekarno dan Muhammad Hatta mengenyam pendidikan, mereka sudah berada di dua dunia yang berbeda. Soekarno hanya di dalam negeri, sedangkan Muhammad Hatta di luar negeri. Itu sudah dari situ saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana cara mereka berpikir sangat berbeda. Soekarno, saya tidak ingin bilang sempit, tapi memang pergaulan beliau terbatas. Nah, Muhammad Hatta karena di luar negeri, lalu akses informasi lebih luas, kawan jejaring lebih banyak, sehingga pergaulannya lebih luas. Nah, dari situ aja kita sudah melihat bagaimana perbedaan cara pandang. Dan memang cara pandang itulah nanti ketika kita lihat dalam proses menjelang Indonesia merdeka, ada satu hal yang sebenarnya mereka sangat tidak ketemu, sangat bertolak belakang. Misalnya soal bentuk negara. Soekarno, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh yang lain sangat ingin Indonesia sebagai negara kesatuan. Kita sudah pernah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Bagaimana Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya ingin Indonesia negara kesatuan. Karena memang negara kesatuan yang menjamin seluruh wilayah Hindia Belanda menjadi milik Indonesia. Nah, tetapi Muhammad Hatta berpikir bahwa tidak bisa kalau Indonesia menjadi negara kesatuan, karena negara kesatuan idealnya adalah negara yang satu daratan, supaya lebih mudah diawasi, supaya lebih mudah mobilitasnya, pergerakannya, pengawasan dan sebagainya. Karena Indonesia ini negara kepulauan, maka susah. Indonesia mau dijaga wilayah dari ujung ke ujung ini susah, karena secara alam sangat beragam, secara masyarakat sangat beragam, dan kondisinya juga tidak setara ya, karena memang ini warisan kita, warisan dari zaman penjajah Belanda. Kita mengenal ada yang namanya Jawa dan luar Jawa. Jadi penyebutan Jawa dan luar Jawa itu sebenarnya cara berpikir Belanda, cara berpikir penjajah yang sebenarnya masih kita warisi sampai detik ini. Jadi memang mengapa akhirnya Muhammad Hatta kurang setuju dengan ide negara kesatuan dan akhirnya memilih federasi, karena menganggap federasi ini lebih memungkinkan supaya daerah-daerah itu bisa berkembang. Karena kalau negara kesatuan itu berarti seluruh sumber daya daerah akan pertama-tama ke pusat dulu, baru dibagikan ke daerah. Kalau prinsipnya negara federasi sebaliknya ke daerah dulu, baru tanda petik sisanya ke pusat. Jadi perbedaan seperti itulah yang memang ya kalau boleh dibilang Muhammad Hatta pada waktu itu memilih untuk mengalah. Tetapi akhirnya setelah Indonesia merdeka, lalu sampai akhirnya
ya sekitar 10 tahunan ya 11 tahun begitu menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta merasa bahwa ya dia semakin tidak cocok dengan Soekarno karena melihat apa tabiat atau gelagat Soekarno yang memang kecenderungannya ingin berkuasa secara mutlak, ingin memiliki kekuasaan yang utuh, ingin memiliki kekuasaan yang nyata. Karena memang ya pada waktu itu kan Soekarno tidak berkuasa apa-apa. Beliau sebagai presiden iya, tetapi presiden di atas di atas kertas saja. Karena yang berkuasa perdana menteri bukan beliau begitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan Muhammad Hatta melihat beliau semakin tidak sreg dengan Soekarno dan ya beliau akhirnya memilih baik ya udah saya mengundurkan diri. Dan menariknya tidak lama setelah beliau mengundurkan diri, beliau Muhammad Hatta menulis sebuah buku yang berjudul Demokrasi Kita. Nah, di buku Demokrasi Kita itulah Muhammad Hatta menuangkan gagasan-gagasannya, terutama mengapa beliau akhirnya harus berpisah dengan Soekarno. Karena beliau melihat bahwa ya perbedaan ini tidak bisa lagi ditolerir begitu. Karena kita Muhammad Hatta menyebut bahwa ya sudah kalau begitu saya mundur dan saya berikan kesempatan kepada Soekarno untuk menjalankan ide-idenya, menjalankan gagasannya, ideologinya supaya fair, supaya kita setara. Jadi supaya kalau misalnya ada Muhammad Hatta dalam tanda petik Soekarno tidak bisa bergerak bebas. Tapi ketika Muhammad Hatta sudah mengundurkan diri, ya Soekarno bebas karena memang dia menjadi penguasa tunggal akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang secara pemikiran memang banyak hal yang akhirnya tidak bisa bertemu dan ya mau tidak mau pisah seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, DPR tidak setara jabatan presiden, ya. Jadi memang maksudnya tidak setara itu terutama karena secara kekuasaan ya, secara wewenang. Tadi saya bilang misalnya dalam periode tahun 50-an, 50 sampai 59, DPR ini lebih kuat. Jadi kelihatannya di atas presiden. Karena ya DPR yang bisa menentukan Perdana Menteri, bisa memilih, bahkan bisa menjatuhkan. Sedangkan Presiden ya kayak istilahnya apa ya, hanya menerima laporan aja gitu loh. Jadi ya tidak bisa berbuat banyak. Nah, akhirnya setelah itu, setelah tahun 59, hal yang sebaliknya terjadi. Presiden justru di atas DPR. Karena justru Presiden bisa membentuk DPR. Nah ini kebalikannya ya. Nah, akhirnya setelah itu baru sekitar cukup lama, waktu yang cukup lama, kita akan mengenal pemilihan umum yang kedua tahun 71. Itu jadi jauh banget ya jaraknya dari 55 sampai 71. Nah, pemilihan umum yang kedua ini akhirnya memilih DPR, lalu akhirnya secara bertahap kekuasaannya akhirnya menjadi setara. Jadi memang pada masa Orde Baru itulah kekuasaan DPR dengan Presiden itu setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak bisa semena-mena menjatuhkan Presiden. Tetapi memang ya kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ya pada periode itu DPR juga nggak jauh beda dengan presiden zamannya ketika Soekarno tahun 60-an, karena ya ujung-ujungnya DPR itu pasti mayoritas adalah Golkar, dan Golkar sendiri adalah partai pendukung Soeharto. Jadi memang kurang lebih sama aja sebenarnya. Nanti yang kelihatan jelas adalah zaman reformasi sebenarnya. Jadi setelah reformasi itu baru benar-benar kedudukan ini DPR dan Presiden setara. Ya meskipun nanti dalam dinamikanya memang menarik ya. Jadi ada yang DPR-nya oposisi, lalu partai oposisi dan pemerintah, dan ada DPR dan pemerintah justru mayoritas partai pemerintah. Jadi dinamika seperti itulah yang baru terjadi pada masa reformasi. Pada masa sebelum reformasi, DPR hampir selalu dikuasai oleh partai pemerintah
apalagi partainya presiden kalau boleh saya bilang begitu ya. Jadi memang itu dinamika yang terjadi sampai sebelum reformasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang dinamika DPR dan presiden sepanjang Indonesia merdeka ini sangat dinamis. Nah, oke, selanjutnya, apakah ada perubahan kondisi politik masa Orde Lama, Orde Baru? Nah, betul. Jadi memang tadi saya sudah sebutkan bahwa memang kecenderungan Soekarno setelah tahun 59 adalah condong ke timur. Kenapa condong ke timur? Karena memang banyak ide Soekarno yang justru bisa diterima oleh negara timur. Irian Barat misalnya, justru diterima oleh negara timur. Lalu juga bagaimana misalnya bagaimana invasi negara-negara Barat misalnya ke ya mulai sekitar tahun 60-an kita kenal misalnya di daerah Timur Tengah, lalu sekitar bahkan sebelum Timur Tengah, Asia Tenggara misalnya Vietnam misalnya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya Soekarno akhirnya lebih condong ke timur. Dan beda nanti sebaliknya yang terjadi adalah ketika pada masa Orde Baru Indonesia lebih condong ke barat dan memang justru malah memutus hubungan diplomatik dengan negara-negara timur, dengan Tiongkok misalnya. Lalu jadi bisa kita lihat perbedaannya ya, ketika dulu Indonesia masa Soekarno, Indonesia sangat condong ke Tiongkok dan memusuhi Malaysia. Nah, sebaliknya ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia menjalin hubungan dengan Malaysia dan justru memutus hubungan dengan Tiongkok. Jadi memang itu dinamika pada waktu itu. Jadi hanya tukar aja sih sebenarnya, tukar posisi seperti itu. Ya, jadi memang ada satu gagasan yang menarik dari Soekarno adalah neo-imperialisme. Jadi imperialisme, kata dasar imperial ini adalah negara penjajah. Nah, imperialisme berarti paham untuk menjajah, ideologi untuk menjajah negara lain. Nah, memang kita harus akui negara-negara barat adalah negara-negara penjajah begitu kan. Meskipun negara-negara penjajah ini juga pernah dijajah. Amerika Serikat pernah dijajah Inggris, Belanda pernah dijajah Spanyol, lalu ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang justru menarik ya, negara-negara yang menjajah kita itu justru pernah dijajah negara lain. Jepang juga misalnya, sekalipun dia ada di timur, di Asia, dia juga negara imperialis. Karena dia menyerang Korea, menyerang Tiongkok. Nah, jadi memang ideologi mereka memang seperti itu. Akhirnya, tetapi jangan disangka bahwa negara-negara timur, negara-negara seperti sosialis komunis juga tidak imperialis. Justru mereka juga imperialis. Uni Soviet misalnya membentuk negara-negara yang akhirnya menjadi saingannya Commonwealth, saingannya Persemakmuran Inggris. Saya lupa apa namanya. Jadi Persemakmuran itu tidak hanya punyanya Inggris, tetapi juga punyanya Uni Soviet. Saya lupa namanya apa. Nah, yang nanti negara-negara itu menjadi negara-negara yang belakangnya Tan. Uzbekistan, Tajikistan, bahkan Afghanistan juga pernah diinvasi Soviet, lalu Kazakhstan, Turkmenistan, dan negara-negara lainnya. Nah, jadi itu. Jadi memang imperialisme memang kelihatannya identik dengan Barat, tetapi tidak sepenuhnya Barat. Karena justru negara-negara timur, negara-negara besar, bahkan seperti Tiongkok sebenarnya juga dalam beberapa hal kan dari dulu ingin menginvasi Taiwan misalnya. Tidak sampai detik ini tidak mengakui Taiwan sebagai negara, bahkan mengakui sebagai provinsi baru lah intinya. Jadi masih negara bagian dari Tiongkok misalnya. Itu. Jadi memang sangat dinamis ya. Tidak bisa kita samaratakan bahwa imperialisme itu hanya di barat, di timur juga terjadi. Nah, jadi memang ya kenapa imperialisme itu terjadi? Godaannya adalah karena memang perkembangan teknologi. Nah, Jepang sendiri sebenarnya lebih dinamis ya, karena memang dia dulunya condongnya
bahkan tidak ke blok timur, tidak ke blok barat, tidak. Dia justru punya blok namanya fasis. Itu tidak, itu jangan disangka itu blok timur. Fasis itu meskipun dimulainya di barat, di Jerman, di Italia, itu sangat tidak barat sama sekali. Juga tidak sangat timur karena memang mereka mengakui mereka menolak sosialis komunis. Mereka menolak imperialis barat. Mereka punya idenya sendiri yang jauh lebih keras sehingga memang namanya fasis ya. Jadi fasis itu kan intinya adalah mengunggulkan negara di atas segala-galanya. Jadi memang dia tidak condong ke barat atau ke timur, dia condong ke negaranya sendiri sebenarnya. Jadi Jepang justru memandang dia lebih cocok ke situ sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua memang berubah karena memang justru Jepang justru lebih dekat dengan negara-negara barat. Nah, lawannya adalah Uni Soviet misalnya merasa karena Uni Soviet, Korea Utara, Tiongkok, itu negara-negara yang juga pernah diserang oleh Jepang. Makanya mereka memusuhi Jepang dan akhirnya mereka membentuk blok sendiri, blok timur. Nah, jadi menarik satu kasus menarik di masa kini kita mengenal bagaimana Tiongkok berusaha menguasai Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok Selatan yang kembali menjadi perdebatan. Indonesia misalnya sudah mengubah namanya menjadi, ada yang tahu nama Laut Cina Selatan menjadi apa sekarang? Indonesia. Bukan Laut Cina Selatan lagi. Ada yang tahu namanya? Belum lama sih, baru berapa tahun ya? Kayaknya belum berapa tahun terakhir ini. Namanya adalah Laut Natuna Utara. Jadi karena memang menonjolkan Natunanya, menonjolkan Indonesianya ya. Jadi kalau Cina Selatan kan berarti seakan-akan mengakui bahwa itu ada milik dari Cina, milik dari Tiongkok. Tapi Indonesia tidak terima. Indonesia mengakui itu miliknya Natuna, miliknya Indonesia. Makanya disebut Natuna Utara. Nah, memang itu ya itu jadi satu masalah tersendiri ya bagaimana akhirnya nggak cuma Indonesia sebenarnya, nggak cuma Indonesia karena memang wilayah yang kita kenal Laut Cina Selatan itu milik bukan milik, menjadi persengketaan banyak negara. Filipina, Indonesia, Malaysia, lalu Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei. Nah, jadi memang negara-negara nggak cuma satu ya, nggak cuma Indonesia, banyak negara memang pada menentang bagaimana klaim sepihak dari Tiongkok. Ya, kalau bisa dibilang imperialis secara definisi bisa. Itu imperialis modern atau ya kita bisa bilang neo-imperialisme sebenarnya. Jadi memang penjajahan gaya baru, misalnya penguasaan wilayah laut. Jadi memang begini, kalau dulu imperialisme itu identik dengan penguasaan wilayah daratnya. Nah, tetapi sekarang bergeser ke laut. Karena apa? Laut itu ada wilayah yang susah dibatasi. Meskipun sudah ada aturan, sudah ada pembatasan yang jelas, tetap susah untuk diawasi. Berbeda dengan darat. Darat ini lebih mudah dipantau, lebih mudah diawasi, lebih mudah dijangkau. Kalau laut kan tidak. Jadi memang ya itu saya boleh bilang itu penjajahan gaya baru memang. Nggak cuma di Indonesia ya, di banyak negara-negara kepulauan juga yang senasib seperti Indonesia yang memang harus ya punya masalah baru dengan tanda petik penjajahan gaya baru seperti itu. Oke, ya karena sudah jam menunjukkan pukul 8, jadi saya akhiri kelas malam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Malam, terima kasih Joshua untuk sharingnya malam ini. Sahabat kelas, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Selamat malam.